Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudari terkasih untuk merenungkan ayat-ayat Alkitab yang menguatkan kita saat kita mengalami ketidakadilan. Marilah kita awali renungan kita saat ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat meresapkan firman-Mu dengan benar dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar dengan merenungkan firman-Mu pada hari ini, kami memperoleh kekuatan baru dan sukacita baru di dalam Engkau, Bapa yang setia dan penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita buka kitab Mazmur bab 145 ayat 17 sampai dengan 18. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat selanjutnya, mari kita buka Mazmur bab 11 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saudara-saudari terkasih, dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Bahkan banyak yang mengatakan tidak ada yang adil di dunia ini. Yang adil hanya Tuhan. Mungkin di antara saudara-saudari yang saat ini sedang mendengarkan renungan ini pernah mengalami ketidakadilan atau sedang mengalami ketidakadilan. Setiap orang yang diperlakukan secara tidak adil pada umumnya akan merasa kecewa, sedih, putus asa, dan marah. Terkadang kekecewaan itu membuat hidup kita terasa hampa, tidak bahagia, dan kita kehilangan sukacita. Melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Tuhan mau menguatkan kita yang sedang mengalami ketidakadilan untuk tetap kuat dan sabar dalam menghadapinya. Sekalipun kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, Tuhan tetap adil bagi kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Maka bila kita diperlakukan tidak adil, bawalah semua pergumulan dan kekecewaan kita ke hadirat Tuhan dalam doa. Maka hal itu akan membuat kita menjadi lega. Berdoalah dengan setia kepadanya, karena Dia adalah Bapa yang setia mendengar semua keluh kesah kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain yang berlaku tidak adil kepada kita untuk berubah menjadi baik. Tapi kita harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang adil, yang Maha tahu segalanya. Dia tahu kesedihan kita, kekecewaan kita, keputusasaan kita, dan air mata kita. Serahkanlah semuanya pada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan keadilan pada kita. Tetapi mengenai bentuk keadilan Tuhan seperti apa, biarlah kita serahkan semuanya pada kekuasaan Tuhan. Janganlah kita menghendaki sesuatu yang buruk terjadi pada mereka yang berlaku tidak adil kepada kita, karena itu akan mendatangkan dosa bagi kita, dan kita bisa kehilangan belas kasih Allah. Tetapi ampunilah mereka yang bersalah kepada kita dengan tulus,
maka dengan demikian belas kasih Tuhan akan memenuhi hidup kita. Kalau bicara masalah pengampunan, tentunya itu bukan perkara mudah. Kita harus benar-benar membuka hati kita untuk itu. Banyak orang yang sulit mengampuni, dan mereka kehilangan sukacita bagi hidup mereka sendiri. Sebagai manusia, kita memang lemah. Oleh karena itu, kita perlu mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita dan memberi kekuatan pada kita untuk bisa mengampuni mereka yang berbuat tidak adil pada kita. Dan persembahkanlah pengampunan kita bersama-sama dengan kekecewaan dan keputusasaan kita di bawah kaki Tuhan Yesus. Biarlah Ia yang bertindak memberikan yang terbaik bagi kita. Yakinlah bahwa Tuhan selalu adil dalam setiap jalannya. Terkadang saat ini kita diperlakukan tidak adil, tapi ternyata itu merupakan jalan Tuhan untuk membuat hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Hidup ini adalah sebuah proses, dan serahkanlah seluruh hidup kita dan masa depan kita kepada Tuhan yang Maha Adil. Dan kita akan bersuka cita oleh keadilannya. Tetap semangat, tetap sabar, tetap setia mengandalkan Tuhan, tetap berharap padanya, dan Ia akan memberikan yang terbaik untuk kita, karena Ia Maha Adil. Amin. Marilah kita mengangkat tangan kita dan dengan rendah hati berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Melalui firman-Mu, kami semakin diteguhkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil dalam segala jalan-Mu dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Mu. Engkau dekat pada setiap orang yang berseru kepadamu, pada setiap orang yang berseru kepadamu dalam kesetiaan. Ajarilah kami untuk selalu setia mengandalkan-Mu Bapa, sehingga dalam keadaan apapun juga, kami tidak pernah meragukan kasih-Mu atas diri kami. Bapa, Engkau yang paling tahu apa yang kami alami saat ini. Engkau yang paling mengerti apa yang sedang kami rasakan saat ini. Kami letakkan pergumulan hidup kami, kekecewaan kami, kesedihan kami, keputusasaan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk bersabar. Berilah kami kekuatan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, khususnya mereka yang memperlakukan kami secara tidak adil. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, memberikan semangat baru kepada kami dalam menjalani hidup kami selanjutnya. Bapa, pada kesempatan ini hamba juga mau berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang menyaksikan renungan ini, dimanapun mereka berada, dan bagi semua orang yang saat ini sedang berdoa bersama hamba-Mu ini. Kami percaya Bapa, bahwa mereka saat ini mendengarkan renungan ini bukan karena sebuah kebetulan, tapi karena Engkau memiliki rencana yang indah bagi hidup mereka. Kiranya berkat-Mu senantiasa melimpah atas mereka semua, yang menggantungkan harapannya sepenuhnya pada keadilan-Mu. Biarlah sukacita dan belas kasih-Mu senantiasa memenuhi hidup mereka. Apabila ada di antara mereka yang saat ini merasa kecewa, putus asa, dan sedih, hiburlah mereka dengan Roh Kudus-Mu. Berilah mereka kekuatan untuk dapat melalui semuanya. Perhatikanlah tiap tetes air mata mereka, dan rangkailah air mata mereka menjadi sebuah mutiara yang indah. Bagi mereka yang saat ini sedang khawatir akan pekerjaannya, masa depannya, ekonominya, peganglah erat tangan mereka Bapa, dan apabila mereka jatuh, janganlah biarkan mereka sampai tergeletak, karena Engkau akan selalu menolong mereka tepat pada waktunya. Biarlah Roh Kudus-Mu memberi kekuatan, agar mereka berani melangkah maju ke depan, dan berani memikul salib kehidupan yang harus mereka pikul demi kemuliaan-Mu. Bagi mereka yang saat ini sedang menderita sakit, ya Bapa,
berikanlah mereka rahmat kesembuhan. Berilah juga kekuatan kepada mereka dalam menghadapi sakit yang mereka derita. Semoga mereka tetap sabar dan bersemangat dalam menjalani perawatan, sehingga pada akhirnya mereka dapat pulih kembali. Semoga mereka tetap menaruh harapannya kepada Engkau saja, Bapa yang baik dan Tabib yang ajaib. Bapa, doa yang sangat sederhana ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.